banyak orang hidup seolah waktu hanyalah jembatan menuju sesuatu yang lebih penting. Tubuh mereka duduk di kursi kerja, tetapi pikirannya telah berlari ke masa depan, memikirkan target, kekhawatiran, atau hal-hal yang belum terjadi. Atau mereka menoleh ke belakang, mengulang kisah lama dengan rasa sesal dan seandainya. Akibatnya, mereka tidak benar-benar hidup, melainkan hanya melewati hidup dengan kesadaran yang setengah hadir. Padahal, setiap momen dalam hidup, sekecil apapun, adalah pintu menuju kehadiran. Menghormati momen kini berarti menaruh perhatian penuh pada apapun yang sedang dilakukan. Saat minum kopi, rasakan suhu hangat yang menyentuh bibir. Saat berbicara dengan seseorang, benar-benar dengarkan, bukan menunggu giliran untuk membalas. Saat berjalan, sadari langkahmu menyentuh bumi. Kehadiran bukan sesuatu yang harus dicapai. Ia adalah sesuatu yang disentuh kembali, karena sejatinya ia tidak pernah pergi. Ketika perhatian penuh mengalir ke dalam tindakan, energi kehidupan berubah. Yang biasa menjadi sakral, yang remeh menjadi berarti. Mencuci piring bisa menjadi meditasi, mengemudi bisa menjadi doa, bahkan diam bisa menjadi percakapan yang paling jujur dengan keberadaan. Tidak ada lagi pemisahan antara yang spiritual dan yang duniawi, karena keduanya melebur di dalam kesadaran yang hadir. Namun untuk benar-benar menghormati momen kini, kita perlu melepaskan obsesi terhadap hasil. Pikiran senang menunda kebahagiaan dengan mengatakan, "Aku akan merasa damai nanti, kalau semuanya sudah beres." Tapi, nanti tak pernah datang, karena hidup hanya terjadi sekarang. Satu-satunya waktu di mana kita bisa mencintai, menyembuhkan, mencipta, atau bersyukur, hanyalah saat ini. Menghormati momen kini bukan berarti berhenti bermimpi atau tidak memiliki arah. Justru dari ruang kehadiran inilah arah sejati muncul dengan sendirinya. Saat kita hadir, keputusan menjadi lebih jernih, tindakan menjadi lebih selaras, dan hati menjadi lebih ringan. Kita tak lagi bergerak karena dorongan takut kehilangan waktu, tapi karena rasa syukur terhadap waktu yang sedang berlangsung. Hidup yang hadir sepenuhnya bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang utuh. Ia tahu bagaimana menatap kesedihan tanpa tenggelam, menikmati kebahagiaan tanpa melekat. Ia tahu bahwa keindahan tidak terletak pada masa depan yang dijanjikan, melainkan pada detik ini yang sedang bernafas bersamamu. Pada akhirnya, menghormati momen kini adalah menghormati kehidupan itu sendiri. Karena disinilah, dalam setiap napas yang disadari, kehidupan sesungguhnya sedang terjadi. Bukan di masa lalu yang telah mati, bukan di masa depan yang belum lahir, tetapi di keheningan penuh keajaiban yang disebut sekarang. Tidak semua keadaan terasa selaras dengan jiwa. Ada pekerjaan yang terasa seperti sangkar, hubungan yang kehilangan makna, atau lingkungan yang perlahan mengikis semangat. Dalam momen-momen seperti itu, muncul bisikan lembut dari dalam, "Ini bukan tempatku." Namun seringkali kita menolak mendengarnya, karena takut, karena merasa bersalah, atau karena tidak ingin mengakui bahwa sesuatu telah usai. Ada dua jalan yang terbuka ketika kita menghadapi ketidaksesuaian dengan kehidupan, jalan penerimaan dan jalan kepergian. Keduanya bukan tentang pasif atau kabur, melainkan tentang kesadaran. Jalan pertama, hadir dan menghormati apa yang ada, menuntut keberanian untuk melihat realitas apa adanya. Mungkin pekerjaannya monoton, mungkin lingkungannya keras, tapi dengan kehadiran penuh, kita belajar menemukan makna di balik ketidaknyamanan. Kita belajar bertanya, bukan, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan, "Apa yang sedang diajarkan kehidupan lewat ini?" Kadang, hanya dengan hadir sepenuhnya dalam ketidaknyamanan, sesuatu berubah dari dalam. Energi baru muncul, hubungan membaik, atau arah batin bergeser tanpa harus berpindah tempat. Kehidupan merespons bukan pada keluhan kita, tapi pada kesadaran yang kita bawa ke dalam situasi itu. Namun ada kalanya, setiap serat jiwa menolak untuk tetap tinggal. Penerimaan pun berubah wujud menjadi kejujuran, mengakui bahwa perjalanan ini sudah sampai pada ujungnya. Dan itu pun adalah bentuk cinta, bukan pelarian, tapi penghormatan terhadap kebenaran batin.
Pergi dalam kesadaran bukan tindakan egois, melainkan langkah berani untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Tetapi sebelum pergi, penting untuk menatap dalam, apakah yang menolak benar-benar situasi luar atau pola lama di dalam diri yang tak pernah puas. Ada jiwa yang terus mencari tempat yang lebih baik, hanya untuk menemukan bahwa ketidaknyamanan selalu ikut dimanapun ia pergi. Jika akar kegelisahan ada di dalam, maka sejauh apapun kita melangkah, ia akan tetap tumbuh di tempat baru. Inilah seni hidup yang sejati, membedakan antara panggilan untuk tumbuh dan dorongan untuk lari. Kadang kehidupan meminta kita bertahan agar kesadaran matang. Kadang kehidupan meminta kita melangkah agar ruang baru bisa tercipta. Tidak ada satu jawaban yang benar untuk semua, hanya kejujuran yang lembut di dalam diri yang tahu arah mana yang hidup. Pada akhirnya, antara penerimaan dan kepergian, bukan pilihan mana yang lebih spiritual, tetapi kualitas kesadaran yang kita bawa dalam memilih. Apakah keputusan itu lahir dari cinta atau dari takut, dari kedamaian atau dari pelarian? Karena setiap langkah yang lahir dari kesadaran akan selalu menuntun kita pulang, entah dengan tinggal, entah dengan pergi. Sebagian besar penderitaan manusia tidak lahir dari apa yang terjadi, melainkan dari perlawanan terhadap apa yang terjadi. Kita menolak momen ini dan menciptakan perang batin yang tak terlihat. Pikiran terus berbisik, seharusnya tidak begini. Aku seharusnya sudah sampai di tempat lain, atau kenapa hidup memperlakukan aku seperti ini? Dalam dialog tanpa akhir itu, kehidupan nyata berlalu, sementara kita sibuk berdebat dengannya. Kita tumbuh dalam budaya yang memuja kendali. Kita diajarkan bahwa kita harus selalu memperbaiki, mencapai, dan mengatur agar segalanya sesuai dengan keinginan. Tapi perlahan, kita lupa bahwa hidup tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Awan bergerak tanpa izin kita. Orang datang dan pergi tanpa bisa kita tahan. Tubuh menua, musim berganti, dan waktu berjalan tanpa menunggu kesiapan kita. Melawan aliran ini hanya melahirkan satu hal, penderitaan. Wherever you go, there you are. Dimanapun kau berada, di sanalah dirimu. Kalimat sederhana ini mengandung kebijaksanaan besar. Kita bisa berpindah tempat, pekerjaan, bahkan pasangan. Tapi selama kesadaran kita tetap sama, pola lama akan muncul kembali dalam bentuk baru. Pelarian tidak pernah menyembuhkan. Ia hanya menunda pertemuan kita dengan diri sendiri. Berhenti berperang dengan kenyataan bukan berarti pasrah dalam arti menyerah tanpa daya. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ia adalah keberanian untuk berkata, inilah yang ada sekarang. Tidak menolak, tidak memaniskan, hanya melihat dengan jernih. Dari penerimaan itulah muncul ruang, dan di ruang itu kesadaran bisa bernapas. Begitu kita berhenti melawan apa yang sedang terjadi, energi yang tadinya terkuras untuk resistensi mulai berubah menjadi kejelasan. Kita mulai melihat pilihan-pilihan baru yang sebelumnya tertutup oleh kabut penolakan. Kadang, solusi muncul bukan dari upaya keras, tapi dari ketenangan yang lahir setelah kita berhenti berdebat dengan hidup. Ironisnya, kehidupan seringkali baru bergerak maju justru ketika kita berhenti memaksanya berjalan sesuai keinginan. Karena hanya dalam keheningan penerimaan, kita bisa mendengar irama kehidupan yang sesungguhnya. Irama itu lembut, tidak terburu-buru, dan selalu membawa kita ke tempat yang tepat, asal kita mau berhenti berperang. Dan perlahan, kita mulai memahami, kenyataan tidak pernah menjadi musuh. Ia hanyalah cermin yang memantulkan kesadaran kita sendiri. Saat kita menatapnya tanpa perlawanan, dunia luar berhenti menjadi medan perang dan berubah menjadi ruang belajar, ruang pertumbuhan, ruang damai. Hidup bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dihayati. Begitu kita berhenti berperang dengan kenyataan, kita tidak lagi menjadi korban waktu. Kita menjadi saksi yang sadar, yang tahu bahwa di balik setiap seharusnya tidak, selalu ada inilah yang sedang terjadi, dan di sanalah kedamaian sejati berdiam.
Ada sesuatu yang lembut namun luar biasa terjadi ketika kita berhenti melawan kehidupan. Begitu resistensi dalam diri mereda, dunia di sekitar terasa berubah, padahal yang sebenarnya berubah hanyalah cara kita hadir. Saat hati berhenti menolak, kehidupan mulai mengalir melalui kita dengan kecerdasan yang jauh melampaui rencana dan logika manusia. Dalam keheningan penerimaan itu, intelligence of life, kecerdasan semesta, akhirnya punya ruang untuk bekerja. Kita sering mengira bahwa hanya dengan kekuatan pribadi, kita bisa mengendalikan arah hidup. Kita berusaha keras membuat segalanya sesuai rencana, menahan, memperbaiki, mempercepat. Tapi seperti sungai yang tertahan bendungan, energi kehidupan kehilangan alirannya. Perlawanan batin, sekecil apapun, membuat kita terputus dari arus alami keberadaan. Kita tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan, kita justru menjadi hambatan bagi kehidupan itu sendiri. Namun begitu resistensi dilepaskan, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Tindakan menjadi lebih mudah, keputusan terasa lebih ringan, dan hal-hal yang dulunya tampak rumit mulai menemukan jalannya sendiri. Hidup seolah-olah mulai bekerja bersama kita. Di titik inilah, kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan ingin bekerja melalui kita. Bukan lewat kata-kata atau ritual, tetapi lewat keterbukaan batin yang tidak menolak apapun. Ketika tangan batin kita terbuka, aliran kebijaksanaan itu masuk dalam bentuk intuisi, inspirasi, atau kebetulan yang menuntun. Pintu-pintu yang dulunya tertutup tiba-tiba terbuka, bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita selaras dengan waktunya. Kita mulai hidup bukan dari ketakutan, tapi dari kepercayaan. Dan keajaiban, yang dulu tampak seperti hal langka, kini terasa seperti irama alami dari kehidupan yang sadar. Yang menarik, keajaiban ini tidak selalu hadir dalam bentuk besar atau spektakuler. Kadang ia muncul dalam hal-hal sederhana, kedamaian di tengah kekacauan, kejelasan di saat bimbang, atau rasa syukur yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Dalam keadaan seperti itu, kita tahu, bukan dari pikiran, tapi dari rasa, bahwa hidup sedang mengalir dengan kita, bukan melawan kita. Semesta tidak pernah berhenti berbicara, hanya saja kita terlalu sering berisik dengan penolakan kita sendiri. Ketika kita berhenti berkata, seharusnya tidak begini, kehidupan berbisik, inilah jalanmu. Disitulah perjumpaan sejati terjadi, bukan antara manusia dan dunia luar, tapi antara kesadaran dan kehidupan itu sendiri. Maka, jika hidup terasa buntu, jangan buru-buru memperbaiki. Cobalah berhenti melawan, biarkan momen ini hadir apa adanya. Di balik keheningan tanpa perlawanan itulah, keajaiban yang tak terlihat mulai menata segalanya dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang terbuka. Ada titik dalam hidup ketika semua jalan tampak tertutup, ketika perjuangan tak lagi menghasilkan perubahan, dan kekuatan manusia terasa sia-sia. Di momen-momen seperti itu, pikiran berhenti mencari jawaban, dan hati perlahan berbisik, sudah cukup. Di sanalah benih surrender sejati mulai tumbuh, bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai bentuk kebijaksanaan yang lahir dari kedalaman penderitaan. Dalam situasi ekstrem, penjara, perang, kehilangan besar, atau penyakit yang tak bisa disembuhkan, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada lagi tempat untuk lari. Semua pintu keluar tertutup, kecuali satu, yaitu masuk ke dalam diri. Surrender berarti berhenti berjuang melawan momen kini, berhenti memaksa hidup menjadi sesuatu yang lain. Ia bukan kepasrahan buta, tapi penyerahan ego yang selalu ingin mengontrol, menolak, dan menilai. Ketika penyerahan sejati terjadi, sebuah keajaiban batin muncul. Meskipun tubuh masih berada dalam penderitaan, batin menemukan kebebasan yang tak dapat disentuh oleh keadaan luar. Di tengah neraka pun, ada ruang yang sunyi, damai, dan tak tergoyahkan. Banyak orang yang mengalami penderitaan mendalam melaporkan pengalaman aneh ini, seolah ada cahaya lembut yang muncul di tengah kegelapan, bukan dari luar, tapi dari dalam kesadaran itu sendiri. Surrender bukan berarti berhenti bertindak, melainkan bertindak dari tempat yang berbeda, dari ketenangan, bukan dari ketakutan, dari penerimaan, bukan dari penolakan. Saat ego berhenti berperang,
tindakan menjadi selaras dengan arus kehidupan, dan hasilnya seringkali melampaui rencana manusia. Itulah paradoks surrender. Ketika kita berhenti mencoba menguasai hidup, barulah hidup menuntun kita ke arah yang benar. Dan menariknya, hal yang sama berlaku sebaliknya, bahkan di surga. Dalam keadaan nyaman dan penuh kenikmatan, pikiran yang tak berhenti menolak atau mengeluh dapat menciptakan nerakanya sendiri. Tidak peduli di mana seseorang berada, jika kesadarannya dipenuhi resistensi, penderitaan akan selalu mengikuti, sementara seseorang yang telah berserah, bahkan dalam keadaan paling gelap, bisa menemukan cahaya. Surrender sejati adalah bentuk kebebasan tertinggi, kebebasan dari keharusan untuk mengendalikan segalanya. Ia adalah gerakan lembut jiwa yang berkata, "Aku tidak tahu kemana hidup membawaku, tapi aku percaya." Dalam kepercayaan itu, rasa takut kehilangan berubah menjadi rasa ingin tahu, rasa cemas berubah menjadi penerimaan, dan penderitaan berubah menjadi guru yang penuh kasih. Mereka yang pernah berserah sepenuhnya tahu, tidak ada lagi yang perlu ditakuti, karena apapun yang datang hanyalah bagian dari tarian kehidupan. Di titik itu, kebebasan bukan lagi tentang melarikan diri dari penderitaan, tetapi tentang menemukan kedamaian di dalamnya. Dan dari ruang keheningan itu, kehidupan mulai menata ulang dirinya, bukan karena kita berusaha, tapi karena kita akhirnya berhenti melawan. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam hidupnya, sesuatu yang halus namun kuat mulai bergeser. Segala sesuatu yang tadinya terasa berat menjadi lebih ringan, hal-hal kecil menjadi berarti, dan waktu seolah mengalir dengan ritme yang berbeda. Kehadiran mengubah cara kita memandang hidup, dan kadang bahkan mengubah arah hidup itu sendiri. Ada dua hal yang biasanya terjadi saat kesadaran penuh mulai menuntun perjalanan seseorang. Pertama, apa yang sedang dijalani menjadi hidup kembali. Pekerjaan yang dulunya membosankan tiba-tiba terasa bermakna karena energi baru mengalir melalui setiap tindakan. Hubungan yang dulu terasa datar menemukan kedalaman baru karena kini kita benar-benar mendengarkan, bukan sekadar bereaksi. Saat kehadiran menyentuh apapun, kualitasnya berubah. Kita tidak lagi bekerja untuk bertahan hidup, tetapi hidup melalui setiap pekerjaan. Tidak lagi mencintai untuk memiliki, tetapi hadir sepenuhnya di dalam cinta itu sendiri. Namun kadang, kehadiran tidak hanya memperindah yang ada, ia juga membuka pintu baru yang sebelumnya tak terlihat. Kehidupan mulai menggeser arah dengan lembut, seolah berbisik, "Kau sudah selesai di sini." Mungkin jalan baru itu tampak menakutkan, mungkin juga tidak masuk akal bagi pikiran, tetapi batin yang hadir tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menuntun. Perubahan yang datang dari kesadaran bukan hasil ambisi, melainkan hasil kesejajaran antara jiwa dan kehidupan. Seringkali, orang yang sangat hadir justru dikeluarkan dari sistem yang tidak bisa menampung frekuensi kesadarannya. Ia mungkin kehilangan pekerjaan, berpisah dari lingkaran lama, atau mendapati bahwa dunia di sekitarnya tak lagi selaras. Tetapi ini bukan kehilangan, ini adalah kelahiran baru. Ketika sesuatu yang lama hancur karena kehadiran, itu berarti hidup sedang menyiapkan ruang bagi yang lebih jernih dan benar. Cahaya tidak pernah cocok dengan ruang yang penuh ilusi. Ia datang untuk menyingkirkannya. Kehadiran mengajarkan kita untuk mempercayai ritme kehidupan, bahkan ketika arah baru belum terlihat. Ia menuntun dengan cara yang lembut tapi pasti. Mungkin hari ini hanya ada satu langkah kecil, tetapi langkah itu diambil dengan kesadaran penuh, dan itu sudah cukup. Karena hidup yang sejati bukan tentang sampai secepat mungkin, tetapi tentang berjalan dengan sadar di setiap langkahnya. Ketika kehadiran menjadi pusat hidup, arah luar tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Kita tidak perlu memaksa, mengejar, atau membandingkan. Kehidupan sendiri menjadi guru yang menuntun. Dalam keheningan hati yang hadir, setiap perubahan, bahkan yang tampak seperti akhir, hanyalah bagian dari tarian yang lebih besar. Dan di sanalah kita mulai memahami, arah hidup bukanlah sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang terungkap saat kita benar-benar hadir. Karena hanya dalam kehadiran, hidup bisa berbicara. Dan ketika ia berbicara, yang muncul bukan sekadar arah, melainkan makna. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah belajar diam dan mendengarkan.
Manusia selalu mencari tujuan. Dari sejak kecil kita diajarkan bahwa hidup harus punya arah, pencapaian, dan makna besar di ujung perjalanan. Namun semakin jauh kita mencarinya, semakin kita merasa kosong. Sebab yang dicari bukanlah sesuatu yang berada di luar diri, melainkan sesuatu yang sebenarnya sudah hadir, hanya tertutup oleh keinginan untuk menemukan sesuatu yang lebih. Tujuan hidup sejati bukanlah tentang apa yang kita lakukan, melainkan bagaimana kita melakukannya. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, satu dengan kehadiran, satu dengan ketidaksadaran, dan hasil batinnya akan sepenuhnya berbeda. Yang satu mungkin merasa hidup, yang lain merasa lelah tanpa alasan. Kehadiran adalah yang memberi makna pada tindakan. Ia adalah jiwa dari setiap aktivitas, entah itu bekerja, berbicara, atau sekadar bernapas. Pikiran manusia modern terobsesi dengan life purpose sebagai proyek masa depan. Kita terus bertanya, apa panggilan jiwaku? Apa karir yang tepat bagiku? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sering lahir dari rasa kurang. Seolah hidup saat ini tidak cukup bernilai sampai kita menemukan sesuatu yang besar. Padahal, makna hidup tidak menunggu di masa depan. Ia muncul saat kita benar-benar hadir dalam apa yang sedang dilakukan sekarang. Ketika kesadaran menjadi pusat dari setiap tindakan, arah luar, outer purpose, akan terbentuk dengan sendirinya tanpa harus dikejar. Tujuan sejati bukanlah sesuatu yang ditemukan lewat pencapaian, melainkan lewat kehadiran yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita memotong sayur dengan penuh perhatian, berbicara dengan kejujuran, atau bekerja dengan hati yang terbuka, kita sudah hidup dalam tujuan itu. Tidak ada momen yang terlalu kecil untuk menjadi sakral jika diisi oleh kesadaran penuh. Dan menariknya, ketika kita berhenti mencari makna besar, justru kehidupan mulai menuntun kita pada peran yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Arah itu muncul bukan dari keinginan ego, tapi dari resonansi antara kesadaran dan kebutuhan kehidupan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang sukses, tetapi lebih banyak orang yang hadir, yang bertindak bukan karena takut gagal, tetapi karena mencintai apa yang sedang mereka lakukan. Tujuan hidup sejati bukan garis lurus menuju satu titik tertentu, melainkan perjalanan tanpa akhir menuju kedalaman diri. Di setiap langkah yang disadari, kita menemukan lapisan baru dari makna, bukan karena sesuatu berubah di luar, tapi karena kita melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Dan perlahan, kita menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah tujuan itu. Maka berhentilah menunggu arah besar muncul dari langit. Lihatlah tanganmu, napasmu, langkahmu. Semua sedang mengandung makna jika engkau hadir di dalamnya. Sebab pada akhirnya, hidup yang penuh kesadaran tidak lagi bertanya, apa tujuan hidupku? Tetapi berkata dengan tenang, hidup inilah tujuanku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.